Saudara mahasiswa, selamat berjumpa di Bimbingan Belajar Universitas Terbuka. Sebagai mahasiswa Universitas Terbuka, Anda mungkin pernah merasa mengalami kesulitan dalam belajar karena perkuliahan di Universitas Terbuka berbeda dengan kuliah di perguruan tinggi lainnya. Di Universitas Terbuka, Anda dituntut untuk bisa belajar mandiri. Nah, bagaimana caranya bisa belajar secara mandiri, tetapi hasilnya bisa maksimal di tengah kesibukan sehari-hari? Ada dua cara untuk lulus di Universitas Terbuka. Pertama, dengan cara biasa. Kedua, dengan cara cerdas. Bagaimana belajar cerdas di Universitas Terbuka? Cerdas adalah singkatan dari prinsip-prinsip strategi belajar secara efektif. C. Cerdik, E. Efektif, R. Realistis, D. Dapat dicapai, A. Akurat, dan S. Spesifik. Video ini membantu Anda untuk bisa belajar di Universitas Terbuka dengan cerdas. Mari kita cermati ilustrasi belajar yang tidak menggunakan strategi belajar cerdas. Saudara mahasiswa, mari kita bahas satu persatu. Huruf C pada akronim cerdas strategi belajar. Lut, udah jam istirahat nih. Mau makan bareng nggak? Duluan deh. Udah bawa bekal nih. Ya udah, saya duluan ya. Oke. Cerdik berarti menggunakan strategi khusus sehingga cara belajar Anda akan terasa lebih mudah, lebih efektif, dan menyenangkan. Ini berarti menyesuaikan dengan kondisi, kesempatan, dan kemampuan belajar diri Anda. Seorang pekerja harus mampu mengelola cara belajarnya dengan sangat cerdik. Saudara mahasiswa, coba Anda bandingkan antara pekerja yang bingung tadi dengan seorang pekerja yang sudah menerapkan prinsip cerdik dalam belajar. Ilustrasi mahasiswa yang sudah menerapkan prinsip cerdik dalam belajar, mampu menyusun target belajar, memonitor pelaksanaannya, dan melakukan evaluasi dari pelaksanaan belajar. Langkah pertama mahasiswa cerdik dalam mengelola belajar adalah menyusun target belajar. Langkah kedua, yaitu memonitor rencana belajar yang sudah dibuat. Langkah ketiga, yaitu melakukan evaluasi. Saudara mahasiswa, selain cara ketiga di atas, seorang mahasiswa juga harus mengenali lingkungan belajarnya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik, psikis, dan sosiologis. Huruf E dalam cerdas berarti efektif dalam belajar. Ini berarti seorang mahasiswa harus mampu mengelola waktu dengan terampil. Beberapa cara mengelola waktu adalah memanfaatkan waktu kita dengan efektif seperti contoh berikut ini.
Pertama, waktu untuk mengobrol. Tanpa kita sadari, selama ini kita cenderung menghabiskan waktu untuk mengobrol daripada mengerjakan sesuatu yang lebih produktif seperti belajar. Saya pamit dulu ya. Kedua, waktu untuk menonton televisi. Kesempatan lainnya yang bisa kita gunakan untuk belajar adalah membaca buku sambil menonton televisi. Misalnya di sela-sela jeda iklan televisi. Ketiga, kita sebaiknya mengurangi kebiasaan berbicara terlalu lama di telepon. Keempat, waktu yang bisa kita manfaatkan secara efektif adalah ketika kita sedang menunggu. Kelima, waktu di perjalanan. Keenam, waktu untuk kegiatan di rumah bisa kita limpahkan ke orang lain. Des, gantiin bapak mau baca modul dulu. Kemudian, waktu tersebut kita manfaatkan untuk belajar. Ketujuh, waktu untuk belajar. Huruf R dari cerdas berarti realistis. Strategi belajar realistis berarti Anda harus mengetahui kelebihan dan kekurangan di dalam diri Anda. Anda harus sadar dan paham tentang kondisi kegiatan Anda sendiri. Jika Anda pekerja, maka sesuaikan mata kuliah yang Anda ambil agar menjadi realistis dalam belajar. Iya Pak, proyek ini 6 bulan lagi harus selesai ya. Baik Pak, akan saya usahakan. Terima kasih. Huruf D dalam cerdas berarti dapat mencapai target atau tujuan yang dibuat. Berarti semua susunan dari tujuan yang diharapkan dalam belajar harus dapat dicapai. Ini berarti Anda harus yakin dan cerdik dalam membuat susunan tujuan belajar Anda. Jika tujuan belajar tidak tercapai, maka Anda dapat mengevaluasi susunan target yang Anda buat. Huruf berikutnya dalam cerdas yaitu huruf A yang berarti akurat. Dalam tujuan jangka pendek yang Anda buat, haruslah akurat atau dapat diukur. Gunanya agar Anda tahu seberapa jauh Anda sudah mencapai sasaran yang direncanakan sebelumnya. Saudara mahasiswa, setelah mempelajari beberapa huruf cerdas, kali ini kita akan membahas huruf terakhir yaitu huruf S yang berarti spesifik. Tujuan spesifik akan membuat target belajar menjadi akurat, dapat diukur, dan menghemat waktu. Tujuan spesifik merupakan tujuan jangka pendek, membantu Anda mengetahui bahwa tujuan ini sudah Anda capai atau belum. Seperti contoh, mempelajari sebuah modul dalam belajar harus spesifik beberapa halaman dan dalam jangka waktu berapa lama Anda menyelesaikannya.
Saudara mahasiswa, demikianlah pembahasan tentang penerapan strategi belajar mandiri dengan topik Mahasiswa Cerdas Belajar dengan Strategi Belajar Cerdas. Semoga dapat membantu Anda dalam menyelesaikan studi di Universitas Terbuka. Selamat belajar dan sukses!